Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita semua dapat berkumpul untuk mendengarkan sama-sama kajian Sabtu pagi bersama Al-Ustadz Dadan Hermanto MA dengan tema Al-Waktu fi Hayatil Muslim, waktu dalam kehidupan muslim. Untuk itu para hadirin sekalian, mohon untuk mendengarkan dengan baik, dan jikalau ada pertanyaan kepada Ustadz disilahkan untuk dipertanyakan. Kepada Ustadz Dadan Hermanto disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Yang sama-sama kita hormati segenap pengurus DKM Masjid Pondok Hijau, sahabat saya, guru saya, Pak Ketuanya, Pak DKM, Pak Haji Slamet beserta seluruh jajarannya. Semoga Allah selalu dan senantiasa memberikan inayah, memberikan kekuatan sehingga mampu membawa Masjid Pondok Hijau ini menjadi masjid yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak hadirin jamaah salat subuh yang berbahagia, puji serta syukur kembali kita panjatkan dengan tidak bosan-bosannya, karena Allah pun tidak bosan-bosannya untuk mencurahkan rahmat, hidayah dan taufiknya kepada kita, sehingga alhamdulillah atas rahmat nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah masih memberikan nikmat umur kepada kita sampai di tahun 2022. Alhamdulillah ya, hidup dalam keadaan sehat, dalam keadaan iman, dan tentunya iman kita diamalkan dalam bentuk amal soleh. Salah satunya kita bangun pagi memenuhi panggilan Allah, kita berjalan kaki dari rumah ke masjid, lalu kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, lalu kita dilanjutkan dengan zikir, iktikaf, taklim sampai dengan waktu syuruk, dan insya Allah diakhiri dengan sholat sunnah 2 rakaat. Sebagaimana sabda Rasulullah, barang siapa yang pagi-pagi melaksanakan sholat subuh 2 rakaat, lalu dia zikir, itikaf, ngaji sampai masuk waktu syuruk, lalu diakhiri dengan sholat sunnah 2 rakaat, maka kata Rasulullah, ia akan mendapatkan pahala haji dan umroh taman, sempurna dan sempurna, insya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita yang lalu. Allah memberikan hidayah dan taufiknya, membimbing kita untuk menjadi lebih baik di tahun 2022 ini. Bapak-bapak hadirin dan hadirat yang berbahagia, izinkan dalam kesempatan yang berbahagia ini, di momentum tahun baru 2022 ya, saya ingin mengajak sharing Bapak Ibu hadirin sekalian tentang masalah konsep al-waktu fi hayatil muslim, waktu dalam kehidupan muslim, yang saya kutip dari karya salah seorang ulama besar dari Mesir, yaitu Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Bukunya Al-Waktu fi Hayatil Muslim.
Tentunya dalam kesempatan yang berbahagia ini saya tidak bisa membahas secara keseluruhan al-waqtu fi hayatil muslim. Tapi hanya poin-poin yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Ada dua hal yang ingin saya sharing kepada Bapak Ibu hadirin semuanya. Yang pertama tentang karakteristik waktu, sifat-sifat waktu. Yang kedua, bagaimana kita memanjangkan usia di umur yang kedua. Dua hal inilah yang insya Allah akan saya sharing kepada Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Untuk yang poin yang pertama tentang karakteristik waktu. Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi ada mengungkapkan ada 3 karakteristik waktu yang harus kita ketahui. Yang pertama, waktu itu cepat berlalunya, Pak. Waktu itu cepat berlalu nggak terasa. Perasaan 2021 baru kemarin ya. Perasaan kita baru melaksanakan sholat Idul Fitri. Sebentar lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan. Kalau nggak salah awal April kita sudah akan menghadapi dengan bulan Ramadan. Inilah karakteristik dari waktu adalah cepat berlalu. Waktu berlalu laksana awan. Ia berlalu bagaikan angin, baik di saat senang maupun di saat susah, di waktu sedih maupun gembira. Kadang-kadang kita mengatakan kalau lagi senang, Pak, badan sehat, uang banyak, dalam keadaan senang, seolah-olah waktu itu cepat terbang, seolah-olah cepat. Tetapi kalau ketika kita susah, ketika kita sakit, berada di rumah sakit dalam kesusahan, seolah-olah waktu itu lambat. Padahal menitnya sama, jamnya sama. Tapi dengan dalam keadaan dua yang berbeda, kita akan merasakan dua perasaan yang berbeda. Ya, dalam keadaan susah, seolah-olah dia lambat terbang. Ini hakikatnya adalah perasaan kita belaka. Pada hakikatnya waktu adalah cepat berlalu. Salah seorang penyair dari Arab, ya, karena orang Arab ini biasa dengan syair-syair, Pak. Terkenal dulu budaya Arab ini gak biasa nulis, ya. Dan dia hafalannya kuat. Jadi gak ada tertulis-tulis di Arab. Budaya tulis di Arab itu sangat jarang, Pak. Dan sampai sekarang budaya tulis menulis itu malas orang Arab itu, Pak. Makanya kalau saya alhamdulillah sering bersentuhan dengan orang Arab itu, mereka sering ucap tapi tulisan-tulisan itu jarang dilakukan. Makanya kalau bersama orang Arab, jangan apa yang mereka ungkapkan, tapi apa yang mereka tuliskan. Peraturan di sana sering berubah-ubah. 1 jam A, 2 jam B, 3 jam C. Itu memang karakter daripada mereka. Nah, syairnya kuat. Ada salah satu syair tentang waktu. Marat sininun bil wisoli wa baliha faka'annaha min kusriha ayyam summa anaslat ayyamu hajri ba'diha faka'annaha min tuliha a'wam suman qadot tilkas sunun wa ahluha faka'annaha wa ka'annahum ahlam. Tahun demi tahun berlalu dengan kesenangan, sepertinya ia begitu cepat terbang. Hari-hari pun datang dengan kesusahan, seolah-olah ia begitu lambat tuk menghilang. Akhirnya masa-masa pun akan berkesudahan, seakan-akan mimpi di waktu siang. Meskipun seseorang di dalam kehidupan ini berumur panjang, sebenarnya pendek belaka selama mati merupakan akhir dari kehidupan. Wa idza kana akhirul umri mautan fasawaun qasiru wa tawil. Apabila akhir daripada umur adalah kematian, panjang pendeknya umur adalah sama. Nah, di dalam buku ini digambarkan bagaimana, Pak, cerita dari salah seorang nabi yang terpanjang usia. Ada bapak-bapak yang tahu nggak siapakah nabi yang terpanjang usianya, Pak? Nabi? Bukan, Pak. Nabi Sulaiman juga bukan. Nabi Nuh alaihi salam. Informasi Al-Quran itu 1000 kurang 50. Jadi usia Nabi Nuh Pak hidup di dunia ini kisaran kurang lebih 1000 tahun. Jadi usia umat-umat tempo dulu itu panjang-panjang usianya. Nabi Nuh aja 1000 tahun kurang lebih hidup di dunia ini. Jadi kalau 200 tahun itu ya usia-usia ABG kali ya. 200 tahun.
Nabi Nuh tuh panjang usianya, 1000 tahun. Dia dakwah. Dia mengajak umat untuk bertauhid. Tapi dalam sebuah riwayat, yang beriman itu hanya 40 orang. Dalam tempo 1000 tahun berdakwah, yang beriman hanya 40 orang, Pak. Termasuk anak dan istrinya pun tidak termasuk orang yang beriman. Sehingga doa Nabi Nuh direkam di surah Nuh. Doa pamungkas dari Nabi Nuh apa? Robbi la tadhar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan sisakan sepotong pun, jangankan satu orang, sepotong pun umat kafir di muka bumi ini. Itu doa Nabi Nuh, doa pamungkasnya Nabi Nuh. Dan Allah kabul, terjadi hujan, banjir, bandai, seluruh dunia tenggelam, termasuk anak dan istrinya juga, termasuk yang kafir, salah satu istrinya dia wafat. Usia 1000 tahun. Kata malaikat, wahai Nabi Nuh, Nabi yang terpanjang usia, bagaimanakah engkau merasakan hidup di dunia? Apa jawaban Nabi Nuh? Dunia ini laksana rumah yang mempunyai 2 buah pintu. Saya masuk dari pintu yang satu dan keluar dari pintu yang lain. 1000 tahun, Pak. Serasa masuk sebuah rumah, masuk dari satu pintu dan keluar dari pintu yang lain. Jadi kalau ajal sudah datang, berapapun usianya, itu nggak akan merasa hidup di dunia ini hanya sebentar aja. Digambarkan juga di surah An-Naji'at pada ayat yang ke-46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia, melainkan sebentar saja di waktu sore atau pagi hari. Yang 1000 tahun, apalagi yang umur umat Nabi Muhammad. Ya, umur umat Nabi kan sudah ada batasan ya, Bapak Ibu yang berbahagia. Kata Rasulullah, umurina baina sitin wasab'in. Umur umat kami, kata Rasulullah, baina sitin wasab'in, antara 60 dan 70. Kalau secara statistik ini rata-rata umur umat Nabi Muhammad 60-70. Jadi kalau sudah ada yang umurnya melewati 60, bersyukurlah kepada Allah diberikan kesempatan yang luar biasa panjangnya sampai usia 60. Ya, baina sitin wasab'in. Ya, ada yang usia 20, 15, 30 meninggal, tapi secara statistik rata-rata ya antara 60-70. Rasulullah SAW sendiri itu wafat pada usia ke-63 tahun, Pak. Nah, ini karakteristik waktu yang pertama adalah cepat berlalu, tidak terasa. Hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Perasaan kemarin baru anak-anak. Saya juga masih ingat masa-masa anak sekarang sudah punya anak. Perasaan kemarin masih kecil sekarang sudah punya cucu. Ya, 2021 kayak kemarin, sekarang sudah masuk ke 2022. Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, ini karakter yang pertama. Ini saya menyampaikan al-waqtu fi hayatil muslim. Yang kedua, waktu yang telah berlalu tidak dapat kembali dan tidak dapat diganti. Ini karakter dari waktu yang kedua. Ini adalah ciri lain di antara ciri-ciri waktu. Setiap hari berlalu dan setiap jam lewat atau setiap kesempatan jalan tidak mungkin akan kembali lagi dan dapat digantikan. Identik dengan apa yang dikatakan oleh salah seorang ulama besar yang bernama Hasan Basri dalam kitabnya, "Ma min yaumin yanshiku fajruhu illa wa yunadi ya ibna Adam ana khalqun jadid wa ala amalika syahid fatazawwad minni fa inni idza madaitu la a'udu ila yaumil qiyamah." Tidaklah fajar hari ini terbit. Tidaklah fajar hari ini terbit. Fajar terbit itu menunjukkan waktu subuh datang. Jadi Allahu Akbar itu fajar terbit. Kecuali ia akan memanggil, hai anak Adam, aku adalah ciptaan yang baru dan aku akan menjadi saksi atas pekerjaanmu. Maka mintalah bekal kepadaku, karena aku tidak akan kembali lagi hingga hari kiamat apabila aku telah berlalu. Fatazawwad minni fa inni idza madaitu la a'udu ila yaumil kiamat. 1 tahun yang lalu 2021 yang sudah lewat, gak mungkin kita akan kembali lagi. Misalnya ada hal-hal kesalahan di 2021, kita berharap ya Allah kembalikan 2021 kepadaku. Karena aku banyak hal-hal yang masih bolong di 2021.
ingin kembali lagi ke 2001, enggak bisa. Seorang kakek menghayal, ya, ingin kembali lagi ke masa muda. Sebagaimana digambarkan dalam syair orang Arab, ala laita syababa yaudu yauman fa akhbiru bima fa'alal musyib. Ketahuilah seandainya masa muda itu dapat kembali sehari saja. Seorang kakek ngelamun, Pak. Seorang kakek-kakek menghayal, ala laita syababa yaudu yauman. Ketahuilah seandainya masa muda itu dapat kembali sehari saja, akan kuberitahukan kepadanya apa yang dikerjakan di hari tua. Ia ingin kembali ke masa mudanya. Nah, satu kesempatan atau waktu yang telah berlalu itu tidak akan bisa diganti atau tidak akan bisa kembali lagi. Ini karakter waktu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, karakter daripada waktu adalah yang termahal yang dimiliki oleh manusia. Dikarenakan itu waktu berlalu dengan cepat dan tidak akan kembali lagi, bahkan tidak ada gantinya, maka waktu adalah harta yang paling mahal dan berharga yang dimiliki oleh manusia. Waktu merupakan saat yang tepat untuk bekerja dan merupakan modal sesungguhnya bagi manusia, individu maupun masyarakat. Waktu bukanlah berharga emas semata. Sebenarnya dikatakan pepatah, orang barat mengatakan time is money. Waktu adalah uang. Dalam konsep Islam, al-waktu al-hayat. Al-waktu al-hayat. Waktu adalah kehidupan. Ya ibna Adam, innama anta ayyamun majmu'ah, kullama dhahaba yaumun dhahaba ba'duka. Wahai anak Adam, sesungguhnya kamu hanyalah merupakan kumpulan dari hari-hari. Kita ini adalah kumpulan dari hari-hari. Kita sudah dijatah oleh Allah, misalnya kita hidup di dunia berapa hari? Kumpulan dari hari-hari. Kullama dhahaba yaumun dhahaba ba'duka. Setiap kali hari berlalu, akan berlalu pula bagian dari umurmu. Jadi kalau ada ulang tahun, perayaan ulang tahun, itu hakikatnya ya dia jatahnya sudah berkurang 1 tahun, Pak. Ya kan? Bagaimana kalau menanggapi dengan hari kelahiran? Ya, Rasulullah SAW sendiri ya memperingati hari kelahirannya itu dengan apa? Dengan puasa. Jadi Rasulullah itu suka melaksanakan dalam 1 minggu itu tidak puasa all, ya, tidak puasa semuanya, tidak 7 harinya puasa. Cuma 2 hari yang Rasulullah pilih, yaitu hari Senin dan hari Kamis. Ketika ditanya, ya Rasulullah, kenapa Anda puasa pada hari Senin? Kata Rasulullah, zaka yaumun wulidtu. Pada hari itu aku dilahirkan, makanya aku puasa. Nah, inilah salah satu dalil, Pak, memperingati hari Maulid itu ya diperbolehkan. Kemarin bulan Maulid kan ada memperingati hari kelahiran Rasulullah. Salah satu dalilnya adalah ya Rasulullah SAW sendiri memang merayakan hari kelahirannya. Dengan apa? Dengan melaksanakan puasa. Itu salah satu dalilnya. Nah, waktu adalah hal yang termahal yang dimiliki oleh manusia. Al-Quran menggambarkan, Bapak Ibu yang berbahagia, seluruh manusia itu akan menyesal di 2 saat. Seluruh manusia akan menyesal pada 2 saat atau pada 2 keadaan. Seluruh manusia, semuanya akan menyesal. Sebagaimana dalam kitab Hikayatus Sahabat, saya pernah baca, Pak, ada salah satu Nabiullah, Nabi Khidir. Nabi Khidir itu penasehat dari Raja Iskandar Zulkarnain. Dan dalam petikan kisahnya gini, Nabi Khidir beserta Raja Iskandar Zulkarnain, dia melewati guanya panjang gelap, Pak. Nah, guanya panjang gelap, lalu di tengah-tengah gua itu ada kerikil kecil. Terus kata Nabi Khidir gini, wahai manusia, wahai teman-teman, di bawah kalian itu ada kerikil. Yang mau ambil silakan, yang enggak juga enggak apa-apa, terserah. Sehingga ada yang ngambil 1, ada yang ngambil 5, ada yang ngambil 10, ada yang ngambil banyak sampai sakunya penuh, tangannya penuh. Ada yang memutuskan tidak mengambil sama sekali. Ngapain bawa kerikil? Di luar juga banyak. Satu pun dia nggak bawa. Ketika keluar, keadaan sudah terang benderang. Kata Nabi Khidir, wahai manusia, coba lihat apa yang kalian bawa. Begitu dilihat, Pak, ternyata kerikil itu adalah intan mutiara. Kira-kira, Pak, kalau Bapak bawa 1 gimana, Pak?
Bapak bawa satu, saya ngambil aja satu buat syarat. Pas dibuka, ya Allah inten, gimana Pak? Menyesal, kenapa saya nggak bawa 10? Wah kalau 10 lumayan ini, rumah bisa lunas. Yang bawa 10 apakah dia bahagia? Enggak, kenapa saya nggak bawa 20? Yang 20 juga senang enggak? Kenapa saya nggak bawa 100? Apalagi yang tidak bawa sama sekali. Kata Nabi Khidir, ketahuilah bahwa intan mutiara yang kalian bawa ini adalah amal soleh yang kalian kerjakan di dunia. Dan penyesalan kalian ini adalah penyesalan kalian ketika di alam barzah. Nah, seluruh manusia akan menyesali, Pak. Kenapa saya waktu muda bla 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 tidak beramal soleh dan sebagainya. Dan informasi Al-Quran, 2 saat manusia minta kembali kepada Allah untuk dibalikan lagi. Yang pertama, tatkala seseorang akan meninggal atau sedang menghadapi sakaratul maut. Menghadapi sakaratul maut. Ia berharap kalau saat kematiannya itu dapat ditangguhkan beberapa saat saja untuk sekedar memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat. Ketika yughorgir, nyawa sudah di tenggorokan, semua orang akan menyesal pada Allah dan dia minta waktu hanya sebentar saja. Termasuk Fir'aun laknatullah, itu pun menyesal Pak, dan dia taubat. Kapan Fir'aun taubatnya? Ketika tenggelam di Laut Merah Pak. Robbi amantu bi Robbi Musa wa Harun, aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun, tapi nyawanya sudah di tenggorokan, Allah nggak terima. Ya kan, lalu tenggelam di Laut Merah, dan sampai sekarang jasadnya Fir'aun itu ditemukan dan diabadikan. Ya alhamdulillah saya sempat ada kesempatan ke Mesir, ada kesempatan juga bisa lihat ke museum ke Fir'aun. Tapi ketika kalau saya ke Madinah banyak ya titip salam buat Rasulullah. Ketika ke Mesir nggak ada yang titip salam buat Fir'aun. Fir'aun diabadikan Pak di dalam Al-Quran ya. Itu pun nyawanya sudah ditenggorokan. Nah, manusia akan menyesal kepada Allah itu ketika sakaratul maut. Direkam, apa kata manusia di Quran surah Al-Munafikun ayat ke-10. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ya Rabbku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Harapan yang demikian itu adalah harapan yang kosong dan tidak diterima Allah. Dijawab Allah di surah Al-Munafikun ayat ke-11, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila telah datang waktu kematiannya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi permintaan yang sia-sia. Ini saat yang pertama, ketika seluruh orang menyesal, dia minta hidup kembali. Yang kedua, ketika hari keputusan. Artinya keputusan bahwa ahli surga silakan masuk ke surga, ahli neraka silakan masuk ke neraka, sesuai dengan amal perbuatannya masing-masing. Dan manusia ini memang makhluk yang memiliki salah satunya keistimewaannya, memiliki freedom, kan kebebasan untuk memilih manusia ini. Malaikat punya hak memilih nggak Pak? Malaikat nggak punya. Jadi kalau malaikat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, malaikat nggak pernah maksiat, malaikat selalu taat kepada Allah, ya wajar. Kenapa? Karena malaikat sudah diciptakan Allah untuk taat, nggak dibekali dengan nafsu. Itu malaikat. Binatang juga nggak ada pilihan, nggak dibekali dengan akal. Iblis juga nggak ada pilihan. Dia sudah rajim, sudah terkutuk, menggoda manusia. Tapi manusia Allah berikan kebebasan memilih Pak di dunia ini. Berapa banyak ayat Al-Quran yang menyatakan bebas, silahkan. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Yang mau iman ya silahkan iman, yang kufur silahkan kufur. Ya mau sholat silahkan, nggak sholat nggak apa-apa. Mau ibadah silahkan, nggak ibadah nggak apa-apa. Mau maksiat juga silahkan. Tapi nanti dimintai pertanggungjawaban ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya derajat manusia itu bisa lebih tinggi daripada malaikat. Bahkan juga derajat manusia bisa lebih rendah dari
binatang. Ulaika kal an'am balhum adol. Manusia seperti binatang, balhum adol, bahkan lebih rendah, lebih hina daripada binatang. Sebuas-buasnya harimau yang dia makan cuma satu, hanya perut yang dia makan. Ya kan? Tapi kalau sudah kalau sudah manusia sudah buas, bukannya satu Pak, puluhan orang, ratusan orang bisa dibunuh. Ya kan, kalau binatang nalurinya hanya naluri untuk membunuh karena untuk hasrat, untuk memenuhi kebutuhannya. Ya harimau aja untuk makan. Simbol serakah monyet serakah, dikasih bapak pisang, pegang satu, pegang dua, ya kan? Serakah. Tapi dia hanya untuk makan. Tapi kalau manusia kalau sudah serakah Pak, hak orang juga diambil. Nah, freedom, kebebasan memilih dibanding manusia. Ketika hari keputusan, yang surga masuk ke surga, yang neraka masuk ke neraka, akhir neraka menjerit kepada Allah dengan direkam di surah Al-Fatir ayat ke-37. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana akhrijna na'mal shalihan ghairal ladzi kunna na'mal. Awalam nu'ammirukum ma yatadzakkaru fih. Rabbana akhrijna, ya Allah, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal soleh yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Dijawab oleh Allah, dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir. Jadi Allah Subhanahu wa taala, apakah kamu tidak cukup dengan usia yang kamu berikan? Dan apakah tidak ada datang suatu peringatan? Maka di sebuah hadis dikatakan, a'dzurullahi ila mri'in amhaluhu hatta balagha sittina aman. Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada seseorang dengan ditangguhkan umurnya hingga mencapai usia 60 tahun. Jadi yang berusia 60 tahun bersyukurlah kepada Allah ya. Bersyukur kepada Allah sudah diberikan jatah yang lumayan banyak, kan? Allah SWT memberi kesempatan kepada seseorang dengan ditangguhkan umurnya hingga mencapai usia 60 tahun. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang berbahagia, inilah karakter-karakter daripada waktu ya. Yang pertama, cepat berlalu. Yang kedua, yang sudah berlalu nggak akan diganti. Oleh karena itu, karakter yang ketiga, waktu adalah yang termahal yang dimiliki oleh manusia, al-waktu al-hayat. Waktu adalah kehidupan untuk kita gunakan sebaik-baiknya. Makanya surah Al-Asr itu surah yang memang kata Imam Syafi'i, jika Allah tidak menurunkan surat selain surat Al-Asr, maka itu sudah cukup. Yang wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Wal asr, Allah bersumpah dengan menggunakan kata waktu. Jadi di surah-surah Makkiyah, terutama di juz ke-30, Bapak perhatikan, banyak Allah mengambil waktu itu dengan sumpahnya Pak. Jadi waktu dipakai untuk sumpah. Wal asr, demi masa. Apalagi Pak? Wal fajr, demi fajar. Ada lagi? Wadduha, demi waktu duha. Wasyamsi, waduhaha, walail, demi malam. Allah menggunakan waktu untuk sumpah mengawali suratnya. Artinya menunjukkan bahwa waktu itu memang sangat yang urgen dalam kehidupan kita ini. Jadi kalau Allah ya bebas, orang makhluknya bebas dengan menggunakan waktu demi matahari, demi bulan. Nah kalau kita sebagai umatnya nggak boleh sumpah kecuali menggunakan Allah. Wallahi, ballahi, tallahi. Boleh nggak di pengadilan demi matahari dan demi bulan? Nggak bisa Pak ya, hanya menggunakan dengan kata Allah. Kalau Allah memang ya makhluknya, boleh menggunakan makhluknya apa saja. Wal asr innal insana lafi khusr. Jadi kan cepat berlalu, tapi manusia Pak mempunyai fitrah. Fitrahnya manusia itu apa? Ingin hidup selamanya, takut mati. Itu fitrah kita Pak, fitrah manusia. Pasti ingin hidup 1000 tahun dan takut kematian. Fitrah manusia ingin hidup ini kekal. Sebagaimana Nabi Adam alaihi salam pun, Bapak di Al-Quran banyak mengangkat kisah-kisah Nabi Adam itu. Bagaimana kisah Nabi Adam ketika digoda sama iblis laknatullah. Ya kan, ketika Allah menciptakan Nabi Adam, lalu seluruh malaikat sujud kecuali iblis yang tidak mau sujud, lalu iblis diusir oleh Allah dari surga. Maka iblis berjanji kepada Allah, aku diusir dari surga gara-gara Adam, maka aku akan berusaha bagaimana Nabi Adam itu supaya keluar dari surga. Itu bujuk rayu iblis. Apa yang dibisikkan oleh iblis Pak? Di surah Toha,
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fawaswasa ilaihi syaiton qala ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yubla. Lalu setan membisik kepadanya, yaitu ia berkata, hai Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon kekekalan, wa mulkin la yubla, dan kerajaan yang tidak akan binasa. Jadi dibisikinnya itu, hai Adam, mau nggak engkau hidup selamanya kekal? Itu bisikan iblis kepada Nabi Adam alaihis salam. Kalau engkau mau makan buah khuldi, di surah yang lain, illa antakuna malakaini au takuna minal khalidin. Jadi kalau kata iblis, kalau engkau mau makan buah khuldi, engkau akan dua. Pertama, engkau berdua akan jadi malaikat, dan engkau berdua akan kekal di surga. Ini bisikan iblis menawarkan kekekalan. Tapi kalau saya baca di tafsir yang lain, Pak, sebetulnya apa sih yang membuat Nabi Adam dan Siti Hawa tergoda? Itu bisikannya gini. Kata iblis luar biasa jagonya, Pak. Membusuknya itu bisikan-bisikan itu kayak bener. Kata iblis gini, hai Adam, hai Hawa, yang Allah larang apa? Yang Allah larang apa, Pak? Di surah Al-Baqarah. Ada yang tahu nggak? Yang Allah larang secara teks kepada Nabi Adam apa? Betul, Pak. Wala taqraba hadhihi syajarah. Itu teksnya, Pak. Wala taqraba hadhihi syajarah. Hai Adam, silakan kau gunakan seluruh fasilitas yang ada di surga. Hanya satu pintaku kepada kalian berdua. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kau dekati pohon ini. Inilah senjata iblis. Kata iblis apa? Hai Adam, yang dilarang adalah mendekat. Kalau makan gak apa-apa. Yang dilarang kalau makan kalau makan gak apa-apa, makan aja. Kau akan kekal, kau akan jadi malaikat. Ini bisikan yang menyebabkan Nabi Adam dan Siti Hawa tergoda. Akhirnya dia mendekat dan dia memakan. Jadi konsep dalam Islam ini, Pak, sesuatu yang bersifat larangan itu Al-Quran jauh konsepnya adalah preventif, pencegahan. Saya tanya, Pak, ketika Allah melarang zina, redaksinya apa? Ada yang tahu nggak? Gimana, Pak Ali? Wala taqrabuz zina. Allah melarang zina, redaksinya wala taqrabuz zina. Jangan kau dekati zina. Kalau melakukan zina gimana, Pak? Boleh nggak, Pak? Kan yang dilarang mendekati. Kalau melakukannya apalagi? Itu mimbabil aula kalau dalam usul fiqh itu. Mendekat saja tidak boleh, apalagi melakukan. Mendekat saja tidak boleh, apalagi memakan. Jadi preventif, jangan kau dekati. Kalau sudah dekat, itu akan timbul rasa penasaran. Kalau sudah penasaran, ingin mencoba. Sudah mencoba, ketagihan. Sudah ketagihan, susah untuk dihilangkan. Dan ini betul, Pak. Teman saya dulu tahun waktu kuliah itu pernah skripsi, hampir 80% remaja yang terkena narkoba. Faktornya apa, Pak? Kedekatan dengan teman. Jadi kalau ditanya kenapa sih terjerumus bla bla bla, saya awalnya enggak, saya dekat sama si A. Si A itu ya begitu. Lama-lama dekat, ngobrol, lalu udahlah ayo, tahu mulai terjerumus. Durhaka kepada ibu bapak pun sama. Redaksi Quran sangat indah. Apa? Fala taqul lahuma jangan katakan saya lagi duduk dan sini ibu lagi main game, ibu lagi asik. Itu udah durhaka, Pak. Kalau membentak gimana? Ya apalagi kalau membentak. Bilang saja tidak boleh, apalagi membentak. Itu mimbabil aula kalau dalam usul fiqh. Nah, fitrah manusia, Pak, senang akan kehidupan, lupa akan dengan kematian. Dia ingin menginginkan kehidupan yang selamanya. Bagus, umur yang panjang itu bagus. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia adalah yang panjang umurnya dan juga baik amal perkataannya. Nah, oleh karena itu kajian yang terakhir dari kita ini yang harus kita pikirkan, Pak, di kajian tahun baru ini sebetulnya bagaimana umur kedua setelah kita tiada. Ini yang harus kita mulai pikirkan dari sekarang, Pak. Mumpung Allah memberikan kesempatan kepada kita, kehidupan bagi kita. Umur kedua, sebagaimana kita memikirkan ketika Bapak mungkin dulu waktu usia
muda masih kerja, Bapak pernah gak memikirkan di usia tua, Pak? Gimana kalau usia tua nanti saya sudah tidak bisa bekerja, saya tuh sudah off, tapi masih ada yang mengalir. Sudah gak kerja tapi tiap bulan dapat duit. Kan itu paling dipikirin ya. Ya paling ya. Yang dipikirin anak muda pasti gitu. Ya Mas ya. Kalau sudah tua masih dapat gaji. Ya kalau PNS ya dapat pensiunan kan. Kalau yang bukan PNS gimana? Makanya ada yang bangun kontrakan, ada yang bangun invest dan sebagainya. Itu supaya kalau sudah tua masih dapat uang. Nah, mungkin kita juga harus memikirkan bagaimana kalau nanti kita sudah terkujur seorang diri dalam kubur, kita sudah wafat, tapi masih ada pahala yang terus mengalir. Kita nggak sholat lagi, nggak puasa lagi, sudah terputus semuanya, tapi kita terus panen pahala. Nah itu di surahnya, di surah Yasin yang sering Bapak baca, di surah Yasin ayat ke-12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Wa asarahum, bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Jadi kita usahakan kita meninggalkan bekas yang baik gitu. Itu asar. Di hadis dinyatakan man sana sunatan hasanatan falu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang membuat contohan yang baik, maka baginya pahala dan pahala orang-orang yang mengerjakan hingga hari kiamat. Man sana sunnatan, barang siapa yang membuat contoh yang baik, jalan yang baik. Sunnah. Jadi sunnah itu secara bahasa artinya jalan atau kebiasaan, itu sunnah Pak. Jadi kalau misalnya sunnah Nabi apa? Kebiasaan. Apa yang biasa Nabi katakan, ada apa yang biasa Nabi kerjakan, itu sunnah. Kebiasaan katanya Pak ya. Ada sunnah fi'li, ada sunnah qauli. Kalau qauli itu Nabi innamal a'malu binniyat. Itu qauli. Kalau fa'li pekerjaan, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian seperti kalian lihat aku salat. Ada lagi sunnah takriri. Sunnah takriri itu Rasul nggak melakukan, tapi diam. Diamnya Rasul tanda setuju. Salah satu contohnya, Bapak pernah dengar salat sunnah li syukril wudu gak Pak? Pernah Pak ya? Salat sunnah li syukril wudu. Jadi kalau sudah wudu, Bapak salat sunnah. Pernah Pak ya? Salat namanya salat sunnah li syukril wudu. Ya betul, yang dilakukan Bilal Pak. Jadi kalau Bapak sudah wudu, Bapak salat sunnah 2 rakaat, salat sunnah li syukril wudu. Apakah Rasulullah melakukan? Enggak. Yang melakukan Bilal. Jadi kabirnya lagi secara Bilal itu kata gini, "Hai Bilal, amalan apa sih yang kau lakukan? Terompah sendalmu terdengar di surga," kata Rasulullah. Jadi suara terompahnya Bilal terdengar di surga. Kata Rasulullah, "Apa yang kau lakukan ya Bilal?" Kata Bilal, "Saya nggak ngelakukan apa ya Rasulullah. Saya cuman kebiasaan saya, setiap saya wudhu, setiap berapapun saya kali wudhu dalam setiap hari, saya selalu diikuti dengan sholat sunnah." Nah itu namanya sholat sunnah li syukril wudhu. Itu sunnah takriri, ketetapan Rasulullah. Rasulullah nggak melakukan, tapi dilakukan oleh Bilal, tapi Rasulullah diam dan mengaminkan. Nah itu kembali ke sunnah tadi. Sunnah itu sebagai sebuah jalan yang ditinggalkan. Jadi kalau sunnahnya sunnah yang baik, lalu diikuti oleh generasi seterusnya, pahalanya terus mengalir. Tapi sebaliknya, sunnah yang buruk pun itu sama Pak. Jadi sebahagia-bahagianya orang, itu kalau sudah wafat, pahala ngalir terus. Itu bahagia banget orangnya Pak. Umurnya panjang, itu disebut dengan namanya umur yang kedua. Jadi panjang umurnya. Panjang umur itu artinya bukan artinya umurnya dari misalnya Bapak usia 63 lalu dipanjangin oleh Allah jadi 100 tahun. Enggak, karena yang namanya ajal tadi sudah disampaikan. Ajal kan sudah ada batasan. Kapan, detik, itu sudah ada ketentuan dari Allah. Tapi panjang umur di sini adalah meskipun usianya sudah wafat, tapi namanya terus dikenang. Itu yang dinamakan dengan khairul ummah, khairul umur. Rasulullah panjang usia Pak, sampai 14 abad yang lalu sampai sekarang juga masih orang mengingatnya. Seolah-olah Rasulullah masih hidup. Imam Ghazali, Imam Syafi'i, para imam-imam yang lain seolah-olah masih hidup sekarang. Kita membaca kitabnya, karangan-karangannya, seolah beliau masih hidup. Itu panjang umur. Firaun pun panjang umur gak Pak? Panjang umur Firaun pun.
Sudah berapa abad yang lalu orang masih kenal dengan Fir'aun. Abu Lahab panjang umur nggak? Panjang umur. Abu Lahab, Abu Jahal panjang umur, tapi panjang umur dalam keburukan. Tinggal pilih aja Pak, yang mau dikenang itu yang mana? Mau dikenang yang baik atau mau dikenang yang buruk? Jangan jauh, jangan jauh, itu kelas internasional. Kita kelas-kelas pondok hijau lah. Jadi kalau Bapak sudah dewafat itu nanti terkenang, oh iya dulu yang bangun bangun pondok hijau ini Bapak A, dulu yang sering rajin, yang sering bla itu. Jadi orang itu umur itu terkenang setelah kita tiada. Ini yang dinamakan dengan umur yang kedua, yang jarang kita pikirkan Pak. Selama ini kita pikirin kan hidup enak, kalau dalam bahasa hidup enak kalau sudah tua gimana hidup supaya enak. Nah kita mulai sekarang yuk kita sama-sama ya mikirin dunia juga harus Pak. Ya kan, karena dunia juga nggak lepas. Karena Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jangan sampai akhirat pun juga dilupakan. Jadi mati enak sih kalau sudah mati. Gimana ada amalan yang terus mengalir, pahala terus mengalir. Oleh karena itu di hadis yang sangat populer, 3 hal yang harus kita miliki Pak, supaya Bapak nanti punya investasi. Kalau Bapak sudah wafat tapi Bapak terus panen pahala, terus ngalir. Apa aja? Idza mata ibnu adam in qata amru illa min salasin. Yang pertama sedaqatin jariyah, sedekah jariyah itu akan ngalir terus Pak. Sedekah jariyah bisa berbentuk dengan harta. Mungkin dia infak fisabilillah, dia bangun masjid, keluar bangun madrasah, masjidnya masih ada, madrasahnya masih ada, Bapak sudah tiada, masjid madrasah masih dipakai, terus ngalir Pak. Setiap orang sholat, setiap orang ngaji, Bapak kebagian pahala. Dari apa? Dari rezeki yang Bapak keluarkan untuk bangun masjid, dari rezeki yang Bapak keluarkan untuk bangun madrasah, lembaga-lembaga keagamaan yang baik. Itu dari segi harta. Ya, kalau dalam Islam itu sedekah kan nggak perlu dengan harta Pak. Ada orang yang lebih dengan ilmu ya sedekah dengan ilmunya, ya kan? Sedekah dengan harta, punya tenaga juga sedekah dengan tenaganya. Nggak punya ilmu, nggak punya tenaga, nggak punya harta, punyanya doakan. Nggak punya ilmu, nggak punya tenaga, nggak punya harta, punya senyum aja Pak. Betul kan? Tabassuka ala akhika sedekah. Senyum kepada saudaramu adalah, betul nggak Ustaz? Iya, jadi pulang dari ngaji nanti Bapak senyum aja. Senyum artinya apa? Membahagiakan orang kan. Salam kepada orang yang kenal, yang dikenal ataupun yang tidak dikenal. Itu konsep sedekah jariyah. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan, ilmu apa aja, baik ilmu agama ataupun ilmu dari agama. Ya kita misalnya, makanya di sini di Pondok Al Jihad ini, Pondok Al Jihad, Masjid Pondok Hijau ini, ya alhamdulillah Pak Ketua ini saya kenal banget, beliau Ketua DMI di Tangsel ya, luar biasa bisa merangkul semua unsur yang. Jadi orang yang punya ilmu, yuk sedekah dengan ilmunya, gitu kan? Karena sedekah nggak dengan harta, punya ilmu sedekahkan. Bapak punya ilmu komputer, bisa dibagikan di sini Pak, bagikan aja kan manfaat. Ilmu matematika, ilmu agama, ya kan? Ada orang yang punya harta, yuk sedekah dengan hartanya. Jihad orang yang kaya, jihad yang terbaik adalah dengan hartanya. Orang yang punya ilmu, jihad terbaik dengan ilmunya. Gak punya ilmu ya harta, punya tenaga, jihad terbaik adalah dengan tenaganya. Kalau ada kerja bakti, ikut kerja bakti. Sedekah jariah juga itu. Orang sakit gak bisa ngapa-ngapain, ya doakan aja, ya kan? Jangan sampai berbuat baik enggak, ngomongin aja. Infak enggak, berbuat baik enggak, ngomongin juga. Ya, kalau nggak bisa berbuat baik ya udah nggak usah berbuat jahat. Kata para ulama gitu. Jika tidak bisa berbuat baik, maka stop untuk berbuat jahat. Nah, ilmu yang dimanfaatkan. Yang ketiga, awaladin sholihin ya dulu. Anak yang soleh, ya doalah yang mendoakan kedua orang tua. Ini invest kita Pak. Ingin Bapak punya anak 2, 3, 4, yuk sama-sama kita mulai sekarang ini ya didiklah supaya anak ini menjadi anugerah. Anak ini bukan nanti menjadi fitnah. Saya sering bawa jamaah umroh Pak, jamaah umroh yang nangis di depan Ka'bah, ya Allah berikan saya keturunan, saya nggak punya anak selama 5 tahun, 10 tahun, jadi nangis di hadapan Allah karena belum Allah karuniai anak. Nabi Ibrahim kan puluhan tahun Pak, nggak punya anak. Nabi Ibrahim pun sama menjerit kepada Allah, minta anak itu puluhan tahun, baru Allah kasih namanya siapa Pak?
Ma'il. Ismail itu bahasa Ibrani, bukan bahasa Arab. Kalau bahasa Arabnya Sami Allah. Allah Maha mendengar. Jadi Ismail itu Allah Maha mendengar terhadap jeritan Nabi Ibrahim yang puluhan tahun minta anak. Itu Ismail. Yang kedua kan Ishak ya. Kalau Ishak artinya ketawa. Jadi ketika dikabarin sama Sarah, ya Sarah Anda mengandung, Siti Sarah ketawa, maka namanya Ishak. Ishak itu secara bahasa artinya ketawa. Jadi banyak orang yang menjerit kepada Allah minta anak. Tapi nggak sedikit juga Pak, jamaah umroh yang saya bawa nangis di depan Ka'bah gara-gara anak. Nggak sedikit. Anak saya begini, anak sebegini. Berarti apa? Di sisi lain anak itu bisa jadi dua fana Pak. Bisa jadi anugerah, bisa jadi fitnah. Mungkin kalau zaman bapak-bapak dulu ya, zaman saya kecil tahun ya 80-an itu nggak seberat zaman sekarang kalau saya lihat Pak ya. Dulu kan di masjid penuh, madrasah penuh. Kenapa Pak? Dulu kan masjid penuh ya, zaman bapak kecil ya, madrasah penuh. Karena zamannya memang nggak ada TV, mau ngapain Pak? Handphone juga belum ada, tantangan belum ada. Jadi orang senang ngumpulnya di masjid. Tapi zaman sekarang luar biasa. Globalisasi itu kan teknologi kan Pak ya. Anak bisa jadi anugerah. Di hadis juga dinyatakan ada bapak sudah di neraka Pak. Kata anaknya, ya Allah saya nggak tega. Saya bukan mana keadilan ya Allah. Saya bisa begini, saya bisa menjadi soleh, saya bisa menjadi alim, saya bisa menjadi taat karena orang tua saya. Nggak adil dong ya Allah, masa saya di surga, orang tua saya di neraka. Keadilan Allah, orang tuanya ditarik sama anaknya Pak. Ditarik anaknya oleh orang tuanya oleh anaknya. Tapi nggak ada juga bapaknya lagi enak-enak di surga, anaknya di neraka. Kata anaknya, enak aja ya Allah. Saya di neraka karena orang tua saya. Saya nggak dididik, saya nggak dipesantrenin. Saya begini karena orang tua saya. Saya keadilan ya Allah, orang tua saya tarik juga ke neraka. Bisa jadi anugerah, bisa juga menjadi fitnah. Ya kan? Jadi mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh Pak ya. Anak yang soleh dengan tantangan luar biasa sekarang ini yang selalu dan senjata dengan lantunan doa Allahumma gfir lana dzunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Oleh karena itu inilah Pak, jadi 3 hal sebagai investasi yang dinamakan dengan umur yang kedua bagi kita nanti. Jadi kalau Bapak menghayal kalau sudah nanti tua ada terus yang mengalir. Nah inilah kalau Bapak sudah wafat ada yang terus mengalir. Mudah-mudahan 3-3-nya ada di Bapak-Bapak semuanya. Diusahakan. Yang utama, yuk kita sedekah jariah dengan apa yang kita miliki Pak. Bapak punya ilmu, yuk niatin sedekah dengan ilmu, dengan harta, dengan tenaga, ya kan? Karena dalam pandangan Islam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia bukan yang paling banyak tahajudnya Pak. Sebaik-baiknya manusia bukan yang paling banyak haji dan umrohnya. Sebaik-baiknya manusia bukan yang paling banyak mengkhatam Al-Quran. Tapi sebaik-baiknya manusia, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi sekitarnya. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan juga anak yang soleh. Dan di hadis sebagai penutup, di salah satu hadis dalam riwayat Ibnu Majah Baihaqi, inna mimma yalhaqu, sesungguhnya yang diperoleh orang mukmin dari perbuatan dan kebaikan setelah kematiannya adalah ilmu yang diajarkan dan disebarluaskannya, anak soleh yang ditinggalkannya, mushaf Al-Quran yang diwariskannya, masjid yang dibangunnya, rumah yang didirikannya bagi Ibnu Sabil, sungai yang dialirkannya, dan sedekah yang dikeluarkan dari hartanya semasa sehat dan hidupnya yang mendapatkannya setelah kematiannya. Mudah-mudahan bermanfaat kajian Sabtu pagi ini. Momentum tahun baru 1 Januari 2022 ini sengaja saya mengambil salah satu tema Al-Waqtu fi Hayatil Muslim. Ini bukunya bagus Pak, Waktu dalam Kehidupan Muslim. Cuman saya buku aslinya sudah nggak ada. Jadi bukunya dipinjam sama teman nggak dibalikin. Yang tersisa hanya fotokopiannya. Jadi kalau dulu ingat waktu zaman kuliah, paling bodoh kalau orang minjemin buku Pak. Jadi kalau buku kita pinjam itu bodoh, tapi paling bodoh lagi dipinjemin gak dibalikin gitu. Jadi Al-Waqtu, nggak tahu saya ini masih dicetak ataupun tidak. Kalau Bapak masih ini silakan aja, ini bagus kupasan bagaimana waktu dalam kehidupan Muslim, karya salah satu dokter dari Yusuf Al-Qardawi. Mudah-mudahan 2021 yang sudah lalu, yang apa istilahnya, yang jelek-jelek mudah-mudahan kita tinggalin Pak ya. Kita muhasabah di 1 Januari ini, yang jelek-jelek kita buangin, yang baik-baik kita pertahankan, dan mudah-mudahan
kita muhasabah, kata Sayyid Umar, hasibu qabla Allah tersebut, hisablah kalian sebelum kalian nanti dihisab. Jadi Allah membimbing kita dengan hidayah dan taufiknya untuk menjadi pribadi yang lebih baik di tahun 2022 ini. Dengan apa? Dengan kita menjadi pribadi yang baik kepada Allah dan menjadi pribadi yang lebih bermanfaat untuk sesama manusia. Demikian yang dapat kami sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari kehilapan saya sendiri, sekedar sharing dari untuk Bapak Ibu sekalian. Sebelum doa mungkin bagi bapak-bapak ada yang mau nambahin? Ada waktu 10 menit lagi ya Pak Ali ya. Mau silakan Pak. Dosa itu ada dua, dosa terhadap Allah dan dosa terhadap sesama. Dosa kepada Allah, Allah nggak pengampun. Tapi dosa pada sesama ini, kalau sudah puluhan tahun yang lalu dan lain itu, kan nggak mungkin kita cari orangnya dan lain-lain. Kita waktu muda sering berdolim dan lain-lain. Bagaimana caranya untuk meminta maaf dan artinya supaya mengurangi dosa itu bagaimana? Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Memang betul Pak, dosa yang paling berat itu adalah dosa adami Pak. Jadi jangan sampai bapak-bapak di sini termasuk orang yang muflis, kata Rasulullah ya. Kata Rasulullah itu, atadruna manil muflis, tahukah kamu orang yang bangkrut di hari kiamat? Para sahabat jawaban berbeda. Kata Rasulullah, orang yang bangkrut di hari kiamat itu orang datang dengan segudang amal soleh Pak. Dia rajin sholat, dia rajin puasa, dia rajin baca Quran, sudah haji berkali-kali, sudah umroh, banyak amal solehnya. Tetapi dia juga bawa dosa adami Pak, dosa kepada sesama manusia. Dia mencaci, memfitnah, memaki, menzolim. Maka di hadirat Allah apa? Orang datang, ya Allah saya dicaci, saya difitnah, saya dimaki. Keadilan Allah mana? Pahala yang dikerjakan sama si A diberikan kepada si B yang sudah dizolim Pak. Jadi pahala sholat, pahala baca Quran dikasih ke orang yang zolim. Udah habis, masih datang. Gimana? Pahalanya udah habis, kalau ini udah zero ya, udah kosong, masih ada orang datang lagi. Ya Allah saya difitnah papi. Makanya gimana? Dosa orang yang dizolim dikasih kepada orang yang dizolimi. Gimana nggak bangkrut, kata Rasulullah orang seperti itu. Kalau dosa kepada Allah bukan mengentengin Pak, saya tidak mengentengkan. Dosa kepada Allah istighfar, tobat, janji nggak ngulangin lagi, Allah ampunkan. Sebesar apapun yang kita lakukan, dosa kepada Allah. Tapi dosa kepada manusia Allah nggak akan ngampunin kalau kita belum berhalal bihalal, saling maaf-memaafkan atau kita minta maaf. Ya kalau urusannya dia nggak memaafkan, urusan dia apa? Misalnya saya zolim ke bapak Pak ya, saya nyesel, saya datang ke bapak, saya salam bapak, Pak saya maaf, bapak udah nggak mau maafin saya, itu urusan dia dengan Allah. Yang terpenting kita untuk meminta maaf. Nah gimana kalau orangnya udah gak ada gitu Pak ya, puluhan tahun, apa masih hidup, apa masih enggak ya? Apa? Ya itu perbanyaklah buat perbuatan baik dan juga doakan dia. Sering-sering doain aja Pak. Jadi saya tangkap kita mendoakan orang yang kita zolimi. Iya. Kalau memang Bapak punya utang, ya kan, misalnya utang nih dalam hal hak adami utang, cari ahli warisnya. Kalau hak adami, kalau sudah nggak ada, misalnya caci maki kita kan, ya berarti Utang itu kan dosa, bisa membohongi, menjelek-jelekkan, itu kan termasuk dosa juga. ya. Kemudian menyadari diri kita itu sering begitu, tapi kalau utang kan itu perhitungan. Ya. Nah, dosa yang begitu-begitu itu, apakah kita bisa mendoakan saja orang itu supaya diampuni juga dosanya? Ya. Itu salah satu jalan Pak. Salah satu jalan yang kita tempuh, kita punya hak adami kepada dia, tapi dia sudah tiada. Jalannya apa? Banyak doain.
banyak kirim istighfar, kirim doa. Kan termasuk kepada orang tua juga, kan seorang anak datang, ya Rasulullah, saya mau berbuat baik kepada orang tua, tapi orang tua saya meninggal. Kata Rasulullah, doakan. Doakan, terus apa istilahnya itu, sambung silaturahim dengan ahli warisnya, perbanyak istighfar, perbanyak kirim pahala kan. Itu salah satunya, Pak. Ya kirim istighfar aja. Ada istighfar yang bagus, Pak. Mungkin Bapak tahu nggak? Ada istighfar yang sering dibaca, astagfirullahaladzim li wali walidayya. Terus Pak, wali ashabi hukukil wajibati alayya. Astagfirullahaladzim li untukku, wali walidayya, dan kedua orang tuaku. Ya Allah, berilah ampunan kepadaku, kepada orang tuaku. Terus wali ashabil hukukil wajibati alayya, dan siapa saja teman saya, saudara saya yang saya punya hak kepada dia, yang saya sudah caci, saya sudah maki, saya zalim, saya tidak bisa bertemu, saya tidak bisa maaf, ya Allah berilah ampunan. Itu istighfar itu, Pak. Wali ashabi hukukil wajibati alayya, wali basyaikhina, wali jami'il muslimina wal muslimat. Pernah dengar Pak istighfar itu, Pak? Kita baca coba. Astagfirullahaladzim li wali walidayya, wali ashabil hukukil wajibati alayya, wali masyayikhina, wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Itu istighfar yang umum. Jadi mungkin jawaban saya gitu, Pak. Ya, jadi salah satu jalan, karena orangnya sudah nggak ada, kita nggak bisa minta untuk minta maaf. Salah satu jalan adalah kita, ya dulu kita telah berbuat baik sama dia, maka balaslah dengan kita berbuat baik. Doakan, istighfar gitu kan. Kalau Bapak masih ingat, ya sebutin namanya. Si A, si B, si C, ya kan. Tapi kalau itu istighfar yang umum kan di situ. Siapa saja yang aku zolimi, ya Allah, yang aku punya hak kepada dia, berilah ampunan. Mungkin itu jawabannya saya. Mungkin dari bapak-bapak yang lain ada yang mau nambahkan. Gimana Pak? Cukup Pak? Sama-sama Pak. Baik, udah pas Pak Ali ya. Sudah masuk waktu syuruk ya. Ada lagi yang mau sharing atau mau bertanya? Pertanyaannya bebas. Sekali lagi bukunya ini Pak, Al-Waqtu fi Hayatil Muslim. Saya dulu punya buku Arabnya. Ini sudah diterjemah. Sudah diterjemah ada waktu dalam kehidupan Muslim. Baik Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang berbahagia, jamaah taklim Sabtu pagi Masjid Pondok Hijau yang berbahagia. Demikian yang dapat kami sampaikan tentang sharing di Sabtu pagi ini. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Sebagaimana ada Rasulullah di pagi harinya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berilah keberkahan untuk umatku di pagi harinya. Yang benar datangnya dari saya, yang salah dari kegelapan sendiri. Sekali lagi semoga Allah SWT memaafkan kita dan membimbing kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin. Hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli dha. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma hdina bihudaka waj'alna mimman yusari'u ridhaka wa la tuwallina waliyan siwaka wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asaq. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.